Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yefri Sneni Dayat dengan NIM C1C021-169 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu akad ijarah dalam mata kuliah akuntansi syariah. Satu, pengertian akad ijarah. Menurut Said Sabiq, dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya, ia hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama, yaitu berbeda pada objek akad, di mana objek jual beli adalah barang konkret, sedangkan yang menjadi objek pada ijarah adalah jasa atau manfaat. Antara jual beli dan ijarah juga berbeda pada penetapan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam ijarah hanya untuk batas waktu tertentu. Dua, jenis akad ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi dua, yaitu manfaat atau aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Manfaat atau jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi empat, namun yang dikenal secara luas adalah dua jenis yang disebutkan. Pertama yaitu ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk pemindahan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. B. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang dijarahkan pada aset tertentu. Tiga, dasar hukum akad ijarah. Satu, Al-Quran. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. C. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Dua, As-Sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Empat, perlakuan akuntansi PSAK 107. Akuntansi untuk pemberi sewa. Satu, biaya perolehan. Untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tidak berwujud diakui sebagai objek ijarah, diperoleh sebesar biaya perolehan. Dua, penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Tiga, pendapatan sewa. Diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa pada akhir pelaporan. Empat, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik
secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 5. Perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bil mal dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. 6. Penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. 7. Pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bidmal. B. Akuntansi untuk penyewa. 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. 2. Biaya pemeliharaan objek ijarah. 3. Perpindahan kepemilikan hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. B. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah disepakati. C. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang telah disepakati. 4. Jika suatu entitas menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. 5. Pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bidmal. 5. Contoh kasus ilustrasi akad ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.